Hai semuanya, apa kabar? Yang pasti bahagia dan selalu sehat ya guys. Salam hebat, luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Ermiati. Kesempatan kali ini seperti biasa ya, sharing-sharing santai ya. Oke, untuk saat ini saya ingin berbagi. Oke ya guys, sharing santai tentang TKW ya. Jadi ini saya ingin berbagi info karena ini baru saja saya alami ya. Kan saat ini kan adik saya kan mau berangkat ke Taiwan ya guys. Dia calling visa istilahnya dan proses ke PT ya untuk belajar dan proses pemberangkatan gitu ya. Dan ini apa saja yang dibutuhkan ketika mau berangkat ke Taiwan ya. Jadi kalau ini saya ingin berbaginya itu kalau mau berangkat ke Taiwan, mungkin kemanapun ya, ke luar negeri itu syaratnya mungkin hampir sama. Tapi ini yang saya bagikan ke Taiwan ya. Apa sih syaratnya ya kalau ingin ke Taiwan bekerja ya sebagai TKW ya istilahnya. Apa sih syaratnya? Jadi syaratnya itu KK ya, KTP dan akte kelahiran, kalau ada ijazah ya istilahnya. Terus nanti di situ syarat-syaratnya apa saja itu istilahnya diselesaikan di PT gitu ya. Nah, jadi untuk ini ya teman-teman, infonya ini sangat penting banget ya untuk saat ini ya. Mungkin dulu waktu saya berangkat itu nggak sesusah saat ini gitu ya istilahnya. Tentang ada salah satu misalkan nama ataupun tanggal lahir ya, tahun, jika itu salah, nggak sama dengan antara akte dengan KTP, susah banget ya, nggak bisa. Jadi misalkan teman-teman ataupun saudaranya mau berangkat ke Taiwan ya untuk bekerja, itu yang harus diteliti ya, dari KK, KTP dan akte kelahiran itu harus sama ya. Jadi ini pengalaman dan buat istilahnya emang bener-bener buat pengalaman banget ya untuk saya pribadi, dan suatu saat mungkin keluarga saya yang lainnya ingin ke Taiwan, ini buat pengalaman banget ya. Ini contoh adik saya ya. Sebenarnya waktu berangkat sudah saya kasih tahu, ini tanggal lahir di KK, KTP, akte itu semua harus sama, tidak ada yang salah satunya itu nggak sama gitu ya. Nah, katanya udah nih, udah Kak, udah sama. Sampai ke PT udah proses 1 bulan ya, semuanya udah clear. Dan di waktu mau pasporan kan harus ada ID ya. Jadi waktu ngurus ID-nya itu dicek itu aktenya salah, angka tahun lahirnya salah dengan KTP dan KK ya. Jadi itu yang membuat lama nggak berangkat ya. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, untuk mengurusnya juga ya, karena udah, kalau sejak lahir mah gampang ya ngurus akte sejak lahir, 1 minggu misalkan dibuatkan akte kelahiran itu gampang. Tapi kalau sudah istilahnya kayak gini ya, susah banget ya, prosesnya susah banget, dengan biaya yang mahal ya, dan prosesnya nggak cukup dalam waktu 1-2 hari ya. Ini pengalaman kemarin adik saya mengurus itu sampai 2 bulan ya, ngurus akte. Itu pun malah nggak jadi ya, karena kemarin ada istilahnya waktu puasa ya. Jadi itu sampai lebaran 1 bulan lebih kan, nggak jadi. Akhirnya ya proses lagi, mengulang lagi proses awal, dan saat ini sudah jadi ya. Jadi syaratnya kalau misalkan itu sudah terjadi ya teman-teman, misalkan ada yang salah angka, tanggal lahir ataupun tahunnya, itu syaratnya harus istilahnya dari desa, yang ngurus dari desa. Terus nanti pokoknya ada biaya lah ya, istilahnya ada biaya, dan biayanya itu nggak sedikit ya.
1 juta ke atas ya, bisa juga 2 juta ke atas ya. Ini kemarin adikku juga habis lumayan dan ya bersyukur tapi sudah selesai. Nah ini cuma saya ingin kasih tahu buat teman-teman, kalau mau berangkat ke luar negeri ya saat ini itu emang harus sama ya, dokumen data kita itu harus sama ya. Misalkan nama Ermiati gitu ya, kalau misalkan Ermiati kan nggak pakai Y, nah mungkin di akte kelahiran pakai Y, itu nggak bisa, jadi harus sama ya. Nama, tahun, tanggal lahirnya itu harus sama di akte kelahiran, di KTP, di KK ya, kartu keluarga. Nama juga harus sama ya, nama harus sama. Dan untuk masalah ijazah nggak begitu ini ya, karena kalau waktu saya dulu juga nggak punya ijazah ya, karena emang saya nggak lulus sekolahnya, dan adik saya juga lulus cuman ijazahnya hilang, tapi nggak apa-apa ya, yang penting itu datanya sama, lengkap ya, dan badannya harus sehat, fit. Nah itu bisa gampang prosesnya ya teman-teman. Jadi untuk info saat ini seperti itu ya teman-teman, supaya harus diteliti benar-benar ya biar cepat prosesnya. Nah setelah itu kalau mau ke Taiwan juga harus yang pertama tadi ya, datanya lengkap dan harus sehat ya, harus badannya itu sehat, karena dicek ya di medical, nanti di rongsen, dicek mata, pokoknya dicek semuanya harus sehat ya. Makanya sebelum berangkat ke Taiwan ya, modelnya yaitu tadi ya, harus data-datanya lengkap, sehat, dan istilahnya harus benar-benar ini loh, niat gitu ya, harus benar-benar yakin. Jangan misalkan tertekan, ikut-ikutan, aku mau ke Taiwan, aku mau ke mana, ikut-ikutan tetangga, jangan ya. Jadi harus tulus dari hati kalau mau merantau ya. Karena kenapa? Ya karena kalau kita sudah berangkat dari rumah, ya udah kita harus los ya. Kita jangan, bukan berarti kita nggak sayang anak, nggak sayang keluarga ya, tapi emang kita harus lepas ya. Kita harus nekat, modalnya itu harus nekat ya. Kita harus benar-benar siap, mental juga ya. Selain sehat, mental kita harus kuat. Karena apa? Karena pasti banyak lah omongan tetangga, omongan saudara, omongan orang lain, omongan keluarga ya. Entah itu menjelek-jelekan kita, entah itu pokoknya kita harus siap semuanya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, misalkan teman-teman pingin tanya-tanya, nanti boleh ya, saya akan kasih nomor WA, misalkan mau tanya-tanya tentang kisah Taiwan, bisa ya teman-teman. Oke, sekian yang saya bagikan. Nanti saya akan buatkan lagi di video berikutnya ya, bagaimana pengalaman di Taiwan. Tentunya banyak banget ya yang saya dapat ya, karena saya di sini bukan 1 tahun 2 tahun ya teman-teman, saya sudah lama di Taiwan. Bahkan ya untuk bahasa sendiri sih saya juga masih belepotan ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa kerja ya, kita nurut sama majikan, itu sudah oke ya. Jadi modalnya yang pertama tadi ya, data, syarat-syaratnya itu harus lengkap, tidak ada yang salah ya, itu syarat utama. Dan sehat ya, dan mentalnya harus kuat, harus nekat ya. Oke, semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman, karena banyak juga yang tanya gimana sih caranya ke Taiwan, gimana sih, apa sih syaratnya. Nah ini nanti bisa tanya-tanya ya. Oke, buat teman-temanku semuanya, salam hebat luar biasa.